Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas Uzumaki Boruto episode yang ke-206-nya, teman-teman. Sebelum melangkah kepada videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya, teman-teman. Di sini setelah kita potong kemarin di episode 205-nya admin bahas, yaitu si Kawaki dan juga Boruto membuka portal dimensi baru dengan segel karmanya. Setelah Boruto dan Kawaki berhasil membuka portal dimensi yang baru, maka Mitsuki dan juga Sarada diajak untuk masuk ke dalamnya. Mereka berempat pun tiba di dimensi yang berbeda dengan Konoha. Kemudian Boruto mengatakan dengan herannya, di sini cuma ada bebatuan. Di mana ini? Dan juga di mana ayahku? Karenanya tim 7 dan juga Kawaki akan mencari Hokage ke-7 dan juga Jigen di mana dimensinya berada. Kemudian tiba-tiba si Boro datang, teman-teman, di dimensi yang dibuka oleh Boruto dan Kawaki ini. Mitsuki sempat menyadari sesuatu. Siapa kau? Kemudian Boro mengatakan, kau Kawaki bukan? Oh, senang sekali bertemu denganmu di sini. Kemudian Boruto bersama tim 7 memasang kuda-kuda, siap siaga dan juga pertahanannya. Boruto menanyakan kepada Kawaki, Kawaki, apa dia yang bernama Jigen? Kawaki menjawab, bukan. Dia merupakan anggota inti dari Kara, namanya Boro. Kemudian pindah scene di rumah Hokage ke-7 kembali. Sebelum Boruto dan tim 7 beserta Kawaki bertarung bersama Boro, Shikamaru mengatakan, anak-anak itu mereka pikir mereka saja sudah cukup untuk menanganinya. Padahal kita bahkan tidak tahu ada berapa banyak musuh di sana. Kemudian Shikamaru mengatakan kepada mode pertahanan atau shinobi pertahanan dari Konoha, saat ini kita butuh Sasuke untuk mengikuti tim Boruto. Apa masih belum ada jawaban darinya? Tuanku Shikamaru, ada apa? Aku baru saja mendapat pesan, kata pertahanan Konoha ini. Uchiha Sasuke telah kembali, tapi sepertinya dia mengalami luka yang sangat serius dan saat ini dia tidak sadarkan diri. Shikamaru lantas kaget dan juga terkejut. Kemudian pindah scene di rumah sakit. Di sini Sasuke kritis, teman-teman. Kemudian beberapa tim medis mengatakan untungnya tim medis sudah berhasil membuatnya keluar dari situasi kritis, tapi tidak ada petunjuk soal pelakunya atau musuh yang dia hadapi. Jadi kita hanya bisa menunggunya sadar dan juga berbicara. Di sini Sasuke hampir mati, teman-teman ya. Andai kan tidak disuruh pulang atau balik ke Konoha oleh Naruto, maka bisa saja Sasuke modar di tempat itu. Kemudian Shikamaru kembali. Tidak mungkin. Pertama Naruto dan sekarang Sasuke, apa sebenarnya yang terjadi? Tanpa ninjutsu ruang waktu milik Sasuke, kita tidak bisa menyelamatkan Naruto dan juga anak-anak itu. Kemudian pindah scene kembali ke tim 7 dan juga bersama Kawaki. Boro mengatakan, kau terlihat sehat ya Kawaki. Harusnya tempat ini hanya bisa dicapai dengan ninjutsu ruang dan waktuku. Jadi bagaimana kau bisa kemari? Kawaki mengatakan, berisik, justru akulah yang harus bertanya kepadamu, di mana Tuan Hokage? Sepertinya sifat burukmu itu masih belum berubah ya, Kawaki, kata si Boro. Tidakkah kau berpikir itu menggangguku? Dengan lantang Kawaki membentak si Boro, apa kau tuli? Mungkin aku harus menanyakannya pada mayatmu nanti. Ya, kata si Boro. Sifat itu sambil tertawa, hehe. Kemudian Boro dengan kesalnya mendengar perkataan si Kawaki. Dia pun mengangkat sebuah guci dengan tangan kirinya. Guci itu berwarna hitam. Kemudian Sarada kaget, teman-teman. Benar, Hokage ada di dalam sini, kata si Boro. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin saja dia masih hidup. Kemudian Boruto tiba-tiba mengatakan, sialan kau, apa yang kau lakukan pada ayahku? Nah, di sini admin jelaskan, sebelumnya guci ini sangat besar, teman-teman, dan bisa menutup seluruh permukaan dari tubuh Kurama sekalipun. Tapi sepertinya Jigen memperkecilnya dan bisa diangkat oleh Boro sekalipun. Kemudian Boro tiba-tiba langsung saja melemparkan guci itu ke arah tim 7 dan juga di hadapan Kawaki. Periksalah Uzumaki Boruto. Boruto langsung menghampirinya. Kemudian Boruto mengatakan, aku tidak bisa membukanya. Bagaimana cara membukanya? Maaf, tapi hanya Jigen yang bisa melepas segelnya, kata Boro. Oh iya, aku hanya ingin memberitahumu. Jangan berpikir untuk memaksa membuka dengan merusaknya karena aku tidak bisa menjamin keamanan yang ada di dalamnya, sambil tertawa. Kemudian Boruto mengatakan, apa katamu, sialan? Kemudian Kawaki memegang guci itu. Aku merasakan cakranya Tuan Hokage. Dia benar ada di dalam dan dia masih hidup sekarang. Kemudian Sarada mengatakan, tapi bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan berempat? Apa kita bisa berbuat sesuatu? Kawaki mengatakan, pertama-tama kita harus mengurus musuh yang ada di depan kita, yaitu si Boro. Kemudian tiba-tiba si Boro menghilang. Kita lengah, kata Sarada. Dia sengaja melempar Tuan Hokage untuk mengalihkan perhatian kita dari dia. Kawaki lantas mengatakan, terlepas dari penampilannya, dia sangat licik. Kemudian Mitsuki mengatakan, berhati-hatilah, aku merasakan dia akan menyerang.
Tiba-tiba saja Boro langsung muncul dari bawah tanah teman-teman dengan jurusnya yaitu Planet Branding Blast. Kemudian Sarada mengaktifkan jurus bola mata yaitu Sharingannya. Cairan itu bersifat korosi. Di sini Boro mengeluarkan sebuah cairan yang bersifat korosi. Sebaiknya kita jangan sampai menyentuhnya karena itu merupakan zat kimia yang sangat berbahaya. Lantas Kawaki mengaktifkan sel karmanya teman-teman. Tapi di sisi lain Kawaki mengingat perkataan si Boro. Dari perkataan si Boro, Kawaki menyadari sesuatu. Boro mengatakan jangan berpikir untuk membukanya secara paksa dan juga merusaknya, karena aku tidak bisa menjamin keamanan isinya. Kemudian Kawaki menghisap cairan yang dikeluarkan oleh si Boro itu. Kemudian Kawaki langsung turun ke bawah untuk menghampiri guci yang kecil itu yang isinya Hokage ke-7. Bagus, kata Kawaki, tidak tergores sama sekali. Sial, dia memanfaatkan Tuan Hokage sebagai umpannya. Kemudian Boro langsung menyerang kembali di belakang Kawaki dengan cairan miliknya. Kemudian tiba-tiba Boruto langsung menghisapnya dengan segel karmanya. Kemudian Boro melihat karma yang dimiliki oleh si Boruto. Boro mengatakan dan di sana ternyata benar apa yang dikatakan oleh si Delta. Delta sudah menceritakan kebenarannya saat ini. Boruto langsung mengatakan kepada Boro, kau terlalu menggunakan serangan tiba-tiba untuk pria besar sepertimu, dasar pengecut. Kalau begitu tangkap aku, kata Boro, atau kau hanya terlalu bersemangat saja. Tidak perlu bertanya padaku 2 kali, kata Boruto. Boruto langsung melancarkan serangannya ke arah si Boro. Boro langsung menggunakan sebuah jurusnya. Sebelum Boruto berlari ke arah Boro, Sarada mengatakan, tunggu Boruto, jangan biarkan dirimu terpancing olehnya. Boruto lantas mengatakan, tapi kita tidak punya banyak waktu untuk bersantai, kita harus menolong ayahku. Tiba-tiba Boruto langsung melancarkan serangan Rasengan ke arah perut si Boro. Boro langsung terlempar jauh teman-teman. Kemudian Boruto mengatakan, ya aku berhasil mengenainya dengan pas. Boro langsung berdiri kembali, jadi itu jutsu Rasenganmu. Itu benar-benar teknik yang sungguh kuat dan aku merasakan efeknya. Kemudian Boruto kaget karena si Boro langsung bisa berdiri teman-teman. Lukanya sudah hilang, kata Mitsuki. Kecepatan regenerasinya yang hebat juga, kata Sarada. Kawaki langsung melancarkan serangan keduanya. Ayo serang sekuat tenaga, kata si Kawaki. Dengan melakukan serangan bersama-sama dan sekuat tenaga, kata Kawaki, itu akan membuatnya bergenerasi untuk waktu yang lumayan lama. Kemudian Sarada melihat dari posisi si Boro mengeluarkan jurus yang sama dengan teknik tangannya itu. Kawaki langsung menghampirinya dengan tangan monster si Kawaki. Di sini Kawaki berhasil mengenai si Boro dengan tangan monsternya itu. Kemudian Kawaki berkata kepada Boruto, ini saatnya Boruto. Tiba-tiba Boruto langsung melancarkan serangan Rasengannya dari atas. Akan tetapi sayang sekali, Boruto dan Kawaki tiba-tiba tidak bisa bergerak teman-teman. Lantas Sarada terkejut, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kawaki mengatakan aku tidak bisa bergerak. Boro mengatakan inilah yang kau dapat karena menyerang secara ceroboh dan juga sangat bodoh. Tidak berpikir lama, Kawaki mengira bahwa ini pasti jurus yang berasal dari si Boro yaitu ninjutsunya. Karena sebelumnya ninjutsu yang dimiliki oleh si Boro ini yaitu kabut hitam. Ketika tersentuh oleh beberapa orang maka orang tersebut tidak akan bisa bergerak. Kemudian Kawaki mengadakan tangan kirinya untuk menghisapnya. Tidak bisa, aku tidak bisa menghisap dan juga menahannya. Boro tiba-tiba langsung melancarkan serangan ke arah Kawaki yaitu tendangan maut teman-teman. Kawaki langsung terlempar jauh. Kemudian Boro langsung melihat ke arah Boruto. Wadah dari Momoshiki ini, terima kasih. Berkatmu, kata Boro. Batas waktu yang hampir saja bisa menggagalkan rencana kita telah diangkat kembali. Aku benar-benar bersyukur aku akan mengembalikanmu dan Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik ketika sudah sampai di sana. Boruto mengatakan, apa sebenarnya maksud dari tujuanmu itu? Mitsuki langsung mengarahkan serangannya kepada si Boro karena sudah mendekat kepada Boruto. Mitsuki berhasil mengenai si Boro dengan serangannya, kemudian mengatakan kepada Boruto, Boruto, apa kau tidak apa-apa? Yah, tidak apa-apa, kata Boruto. Maaf, kata Boro, tapi kalian tidak akan bisa menghilangkan awan hitamku dengan angin lemah itu. Sepertinya Mitsuki menggunakan futon untuk melenyapkan awan hitamnya, teman-teman. Kemudian Boro lanjut, sepertinya tubuhmu sudah cukup untuk termakan, jadi lepaskanlah selagi bisa. Boro juga mengetahui bahwa Mitsuki merupakan anak dari Orochimaru. Kemudian Mitsuki langsung melancarkan serangannya dengan petir dan juga ular miliknya teman-teman. Kemudian melilit bagian tubuh dan juga tangan dari si Boro. Serangan petirku hanya untuk pengalihan saja, bukan serangan utamaku, kata Mitsuki. Boro langsung membalikkan wajahnya. Ya, kau benar soal itu. Sangat tidak ada hubungannya dan juga tidak ada gunanya. Boro langsung membalas serangan dari Mitsuki kemudian melemparkannya ke tanah, teman-teman. Begitu ya, kata Boro. Seranganmu yang sebenarnya itu ular berbisa. Bagaimanapun, kata Boro. Itu sama sekali tidak ada gunanya, kata Boro. Boro langsung melanjutkan jurus selanjutnya.
Nah, di sini tim 7 dan juga bersama Kawaki dikepung oleh kabut hitam ini, teman-teman. Kabut atau awan hitam ini bisa memperlambat gerakan musuh dan juga bisa membuatnya tidak bergerak. Kemudian Mitsuki mengatakan, karena melihat Boruto dan juga Kawaki terdampar dan juga sudah tidak berdaya, akan buruk jika terlalu lama berada dalam kabut hitam ini. Di saat seperti ini, kata Mitsuki, setidaknya aku harus membawa Boruto dan Kawaki pergi. Boru mengatakan, aku hanya tertarik dengan dua wadah itu, tapi kau akan kubunuh juga jika terus menggangguku, Mitsuki. Sarada langsung datang dari atas, kemudian mengangkat bebatuan kemudian melemparkannya kepada Boro. Sarada mengatakan, bawa Boruto, aku akan membawa Kawaki pergi dari sini. Boro kemudian melihatnya, mereka mau kabur ya, tapi selama Hokage masih ada di tanganku, mereka pasti akan kembali bersama Kawaki. Tim dari Boruto bersama Kawaki bersembunyi di balik bebatuan, lantas Kawaki mengatakan kepada Sarada, kenapa kau malah melarikan diri? Apa kau mau meninggalkan Tuan Hokage? Bodoh, kata Sarada, kita hanya akan dihabisi jika tetap di sana. Jangan salah paham, aku juga sama denganmu ingin menyelamatkan Tuan Hokage, kata Sarada. Dan aku tidak berencana untuk melarikan diri. Boruto mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Kau punya rencana? Sarada di episode yang ke-206 ini akan menunjukkan sisi kedewasaannya dalam menghadapi musuhnya, teman-teman. Pertama-tama, kata Sarada, kita harus menganalisa jutsu yang dia miliki. Dan untuk melakukannya, kita harus berhenti menyerangnya sendiri-sendiri. Prinsip dasar dari shinobi itu adalah kerjasama, bukan? Kita bertiga ini adalah tim, kata Sarada, ditambah dengan Kawaki jadi 4. Dengan kerjasama dari tim 7 yang baru, ayo kita mulai serangan baliknya. Oke, kita potong sampai di sini, teman-teman ya. Mungkin admin akan membahas di part yang keduanya. Kita akan lihat beberapa episodenya tayang dulu. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya di episode 206 ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua. Buat kalian yang suka dengan anime lainnya, silahkan berkunjung ke channel Anime Jutsu. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, kemudian like, share, agar video ini bermanfaat informasinya untuk orang lain.